yang keempat, submit to FIFA. Nah, ketika submit to FIFA, yang menjadi persoalan adalah apakah FIFA tidak ada tim untuk cek ya, istilahnya apa ya, untuk menyelusuri susur galur atau macam mana ya. Tahu-tahu ketika step 5 FIFA approval. Maksudnya gini, geng. Kalau step 4 FIFA submit. Sekarang ni situasi dia, bila aku lihat semula, kekecewaan aku juga lebih terarah kepada cara FAM menangani perkara ini. Apabila diumumkan pemain-pemain ini dulu akan bermain untuk Malaysia, ramai penyokong Faiz, ramai penyokong yang sentiasa meminta evidence ataupun transparansi dari segi asal usul mereka, dari segi heritage yang ada pada mereka. Tunjukkan kepada kita atas dua faktor. Satu adalah supaya kita boleh secara serta-merta percaya dengan proses yang dilakukan, right? Due proses yang berlangsung. Tetapi pada waktu yang sama, untuk kita membina semangat kesefahaman dengan pemain tersebut. Macam dulu bila kita dapat tahu asal usul Brandon Gunn, yang mana bapaknya lahir daripada sini, kita pernah tengok gambar dia. So it's easier to build that bond. Dan yang cukup menarik ini adalah yang terakhir ini, geng. Disciplinary Komite Thi Mai Dung Nguyen. Nah, dari Vietnam. Ini menarik, geng. Dikutip dari Makan Bola, Malaysia dihukum wakil Vietnam dalam jawatan kuasa disiplin FIFA mencetuskan persoalan. Wah. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Hey, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, jumpa lagi. Ada saya di sini, Wak Loncong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti kita tahu, dari kemarin itu beritanya sangat masif sekali. Satu hal yang pasti, geng, untuk saat ini ya, I know, aku tahu apa yang kalian rasakan, geng. Antara sedih, malu, marah, dan yang pasti timbul di otak pertanyaan yang cukup besar. Why? Kenapa? Kok bisa? Nah, kan? So, mungkin saya hanya bisa memberikan satu jawaban, yaitu sabar. Sabar dulu, geng. Dikarenakan masih ada beberapa hari lagi. Kalau kemarin beritanya 10 hari ya, pihak FAM harus merayu dari FIFA ya, rayuan untuk FIFA. Dan sekarang mungkin saya record video ini tarikh 28, jadi mungkin waktu tersisa 9 atau 8 hari lagi, geng ya. Oke, kita akan coba untuk mengulas secara pelan-pelan, slowly, geng ya. Dan di sini saya cukup tertarik dengan status atau story Instagram dari TMJ ya. Seperti apa status story yang ditulis ya atau dikutip. Nah, kita lihat, geng. Oke, tapi sebiasanya ya, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Sekali lagi, sabar ya, geng. I know, aku tahu apa yang kalian rasakan, geng ya. Oke, kita baca, geng. Ini up to date story 13 jam yang lalu. FAM dah ikut proses dan kerjasama dengan FIFA dan Kerajaan Malaysia. FIFA pun dah approve sebelum ini, tetapi kenapa keputusan bertukar now? Apa yang berlaku sampai tiba-tiba ada keputusan macam ini? Oke, adakah ada entiti luar yang terlibat mempengaruhi keputusan FIFA? Entiti luar? Oke, lagi satu persoalan. Hukuman telah dijatuhkan tanpa memberi sebab-sebab keputusan. Tambahan lagi, FIFA cepat untuk mengeluarkan keputusan tersebut dalam public domain walaupun proses rayuan belum selesai.
Oke, ya. Jadi FIFA sudah mengeluarkan keputusan, sementara proses rayuan ini ya masih belum selesai, masih dalam proses ya. Who was in New York? Wah ini apa ini geng? Aku nggak tahu lah ya. Who was in New York? Ini New York, ada apa dengan New York? Saya harap FWM akan membuat rayuan secepat mungkin. Ini adalah surat pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara. Takkan kita takut dan nak tunduk dengan individu-individu yang khawatir dengan kebangkitan harimau Malaya. Lawan tetap lawan, berani karena benar. Oke, geng. Dan di sini tertulis ya, surat Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Malaysia, geng ya. Dan kalau kita scroll lanjutnya, nah ini ditandatangani oleh Badrul Hismah bin Alias, Direktur apa ini geng? General National Registration Department Malaysia, tertanggal 17 September 2025, geng ya. Dan oke, kita di sini geng, status dari TMJ sebenarnya inilah ya step-step ya ketika FWM registrasi player ya atau player registration. Nah, eligibility by grandparents ya, grandparents geng. FIFA artikel 7A ya, 7A. Oke, jadi awalnya FM ini mengidentifikasi player ya kan, born player with Malaysian grandparents ya. Lalu step yang pertama verify ascentry ya. Lalu yang kedua adalah confirm citizenship. Yang ketiga adalah pembuatan paspor Malaysia yang ketiga. Nah, yang keempat submit to FIFA. Nah, ketika submit to FIFA yang menjadi persoalan adalah apakah FIFA tidak ada tim untuk cek ya, istilahnya apa ya, untuk menyelusuri susur galur atau macam mana ya. Tahu-tahu ketika step 5 FIFA approval. Maksudnya gini geng, kalau step 4 FIFA submit, harusnya kan dicek dulu geng. Dari ke-7 player itu dicek, ini dari mana, Garces dari mana ya, kakeknya kah atau ibunya kah atau neneknya kah. Harusnya kan sebelum ada keputusan approval kan dicek dulu geng, proses yang step keempat ini kan. Barulah kalau sudah ke-7 itu sudah sah, sudah settle, barulah FIFA approval. Harusnya kan begitu, harusnya kan. Jadi tidak terburu-buru untuk approval, ya kan? Harusnya begitu. Oke. Dan ini dia beberapa berita dari Al Jazeera, geng ya, terkait dengan aturan FIFA bahwasanya Israel football ya. Nah, ini boleh masuk. Ya, jadi ada standar ganda di sini ya. So ini juga ada satu berita juga ya, geng, tentang Malaysia call for global action against Israel. Repression principle stands based on legal grounds. Nah, ya. Oke, tindakan ini cukup berani sih ya. Lalu ini dia, ini satu berita ketika perlawanan harimau Malaya dengan Palestina, geng, di Stadium Ismail. Nah ini lalu oke, ini dia, ini menarik ini, media rujukan massa, permohonan pemberian status warga negara oleh KDN melalui proses sangat teliti. Oke, Saifuddin ya. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika meninjau pelaksanaan program sebuah stasiun minyak di Sandakan. Oke. Jadi memang tidak mudah geng ya, kata KDN, bahwasanya memang permohonan pemberian status warga negara itu melalui proses yang sangat teliti dan tidak mudah. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini dia dari Hana Yeo, geng. Kementerian Belia dan Sukan memandang serius keputusan yang diumumkan FIFA serta hak FWM untuk mengemukakan rayuan. Keutamaan sekarang adalah untuk FWM melengkapkan proses rayuan, perundangan FIFA dan antar bangsa sehingga selesai sepenuhnya. Kesan perkara ini bukan saja melibatkan 7 pemain tetapi seluruh pasukan kebangsaan kita. Oleh itu semua pihak
perlu memastikan proses ini dijalankan dengan penuh integriti dan ketulusan demi nama baik Malaysia. So, soalan saya, geng, ya berarti kalaulah memang proses rayuan itu gagal, ini apakah nanti Malaysia boleh melawan Laos atau tidak? Atau mungkin boleh melawan Laos tetapi mungkin dengan tidak menyertakan 7 pemain tersebut, geng, atau gimana? Ya, kawan-kawan yang lebih paham daripada saya boleh komen, geng, di ruang komentar ya. Oke, dan ini dia Saifuddin Nasution Ismail. Oke, ini menteri yang tadi ya, isu kewarganegaraan FVM, keputusan FIFA ke atas FVM. Saya ingin menegaskan bahwa setiap keputusan pemberian kewarganegaraan dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang di bawah perkara 19. Oke, perlembagaan persekutuan. Oke, proses naturalisasi sangat teliti dan berlapis, dokumen lengkap disemak, temu bual dijalankan, biometrik diambil, serta verifikasi menyeluruh dibuat. Itu sudah dilakukan, geng ya. Lalu yang kedua adalah syarat utama ialah keberadaan pemohon di Malaysia, bukan sekedar pemohon dari luar negara. Oke, jadi ada 2, geng ya. Di Malaysia iya, di luar negara juga iya ya. Oke, lalu yang terakhir, semua keputusan dibuat mengikut tertib dan peraturan undang-undang. KDN bertanggung jawab memastikan urusan kewarganegaraan berjalan sah, telus dan berlandaskan perlembagaan, dan kami kekal teguh melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Itu dari pihak KDN ya. Dari sementara ini kalau silap Khairi Jamaluddin ya, itu dia ini adalah mantan bekas Perdana Menteri Sukan Belia, betul tak? Kalau saya silap mungkin boleh koreksi di ruang komentar, geng ya. Penasihat Belia Johor dan ahli lembaga pengarah klub bola sepak Johor Darul Takzim Khairi Jamaluddin mengenai dokumentasi pemain warisan negara hingga hukum persekutuan bola sepak antarbangsa FIFA. Oke. Beliau ini heran, FIFA tiba-tiba tukar pikiran. Nah itu tadi, geng, seperti yang saya katakan, ketika proses FIFA sebelum approval, jadi disubmit, ini kan dicek dulu nih, ya kan, dicek, lalu kenapa boleh approval? Harusnya kalau ada yang janggal, ada yang aneh, harusnya kan nggak boleh di approval gitu aja, ya kan, geng. Nah itulah makanya Khairi Jamaluddin ini heran, tiba-tiba tukar pikiran. Nah itu, geng. Oke. Nah, ini sama juga ya, Minister for Home Affairs has clearly said bla 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 on the process to award player citizenship was done according to our constitution. Nah, laws and after careful consideration. Oke, ini story dari Safi Sali, geng, salah satu player yang cukup legend yang pernah membela skuad Harimau Malaya. Dan ini kata-kata beliau, FIFA baru keluar kenyataan sikit, dah ramai yang melatah kecam negara sendiri, macam tak sabar nak tunggu fakta penuh. Orang dituduh bunuh pun masih diberi peguam, bela dan peluang untuk pertahankan diri. Ini belum tentu salah, tapi ramai dah siap jadi hakim dan juri. Saya tidak, nggak tahu lah yang di luar sana itu seperti apa, ya kan, geng. Siap jadi hakim dan juri, kita nggak tahu, geng. Kita hanya bisa menerka-nerka saja untuk saat ini, geng ya. Sebenarnya apa yang berlaku, apa yang terjadi, nanti keputusannya 10 hari nanti ya, 10 hari atau 9 hari ke depannya nanti seperti apa ya. Bila negara kita dituduh, sepatutnya kita bersatu hati, bukan saling tuduh-menuduh. Berdiri teguh dulu, baru nilai dengan akal, bukan emosi. Ya, jadi saya katakan tadi di awal video, jangan emosi dulu, geng. Sabar ya, slowly dulu. Oke. Lalu lanjut lagi ini, oke, TMJ. Oke, dia mencari keringat ya, agar mungkin tidak terlalu penat, tidak terlalu stres ya. Oke, ini aktiviti TMJ, dan ini aku tak pastilah ini borak-borak ngobrol dengan official JDT, maybe aku tak pasti, geng. Dan yang cukup menarik ini adalah yang terakhir ini, geng, Disciplinary Committee Thi Mai Dung Nguyen. Nah, dari Vietnam. Ini menarik, geng. Dikutip dari Makan Bola, Malaysia dihukum wakil Vietnam dalam jawatan kuasa disiplin FIFA
mencetuskan persoalan. Wah. Oke. So kalau menurut kalian macam mana, geng? Ya, boleh komen di ruang komentar, geng. Nah, oke, ini menarik ini. Dan juga ada satu video, geng, yang saya kutip dari Astro, ya. Nah, ini ya selalunya abang-abang ini ya, para pundit-pundit bola sepak Malaysia ini selalunya sering muncul di beranda, sering muncul di FYP TikTok ya. Kita lihat bola itu live react, FIFA, denda FWM dan 7 pemain warisan. Oke. Sekarang ni situasi dia, bila aku lihat semula, kekecewaan aku juga lebih terarah kepada cara FAM menangani perkara ini. Apabila diumumkan pemain-pemain ini dulu akan bermain untuk Malaysia, ramai penyokong Faiz, ramai penyokong yang sentiasa meminta evidence ataupun transparansi dari segi asal usul mereka, dari segi heritage yang ada pada mereka. Tunjukkan kepada kita atas dua faktor. Satu adalah supaya kita boleh secara serta-merta percaya dengan proses yang dilakukan, right? Due proses yang berlangsung. Tetapi pada waktu yang sama, untuk kita membina semangat kesefahaman dengan pemain tersebut. Macam dulu bila kita dapat tahu asal usul Brandon Gunn yang mana bapaknya lahir daripada sini, kita pernah tengok gambar dia. So it's easier to build that bond. Dion Cools, kita tahu salah satu mak bapak dia juga berasal daripada sini. Kita pernah tengok mereka datang, in fact, menonton perlawanan dia di sini. Easier to build that connection. Itu yang diminta oleh penyokong dan banyak wartawan-wartawan di luar sana. Tetapi majoriti individu-individu ini tak menerima jawapan tersebut. In fact, usaha mereka untuk menanyakan soalan tersebut seringkali diperkecilkan. Dikatakan terima je lah, kalau FIFA dah lulus. Tapi sememangnya sekarang ini kelulusan FIFA tu tidak bermakna segalanya berjalan dengan lancar. Kerana 2-3 bulan down the road mereka masih boleh semak dokumen dan mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh tentang status-status pemain. Oke. So itu sedikit ulasan ya dari dua pundit Malaysia, geng, bola itu live ya. Sebenarnya, geng, ketika kemunculan 7 keturunan itu, sebenarnya dari beberapa bulan lalu saya teringin sekali, geng, ya, untuk membuat senarai pemain-pemain terbaru skuad dari Harimau Malaya, pemain-pemain kacukan, pemain-pemain bloodline darah warisan, geng, yang membela Harimau Malaya saat ini. Aku teringin banget, geng, ya, untuk mengulas senarai pemain ini. Misal Gabriel Felipe, ini asalnya dari mana, kakeknya ini berasal dari ini, neneknya itu dari sini. Teringin sangat, geng, ya. Lalu Facundo Garces, ini sebenarnya kakek neneknya dari mana, orang tuanya dari mana, mungkin masa mudanya dia seperti apa. Aku teringin, geng, sebenarnya, ya. Lalu ada Rodilgo Holgado, ada Immanuel Macuca, ada Figueiredo, ya, Abang Bota, lalu ada John Irazabal, Hector Hevel. Sebenarnya teringin, ya, hanya satu player. Hector Hevel itu kalau tak silap dia berasal dari Melaka. Entah itu mungkin atuknya atau ibunya, saya lupa ingat. Tapi yang jelas hanya dari 7 pemain ini, kalau tak silap hanya Hector Hevel saja, geng, ya, datang dari generasi atau atuk atau datuk. Aku tak pasti atuk atau kakek neneknya, geng, berasal dari Melaka. Jadi saya sendiri pun, geng, sangat kesulitan mencari informasi itu. Saya sampai mencari-cari di Google, ya kan, tapi ya susah memang, geng, ya. Ya akhirnya tak jadi, geng, buat konten itu. Sebenarnya dah dari beberapa bulan yang lalu, geng, ya. Ada ramai request juga, Cak, coba tolong buatkan senarai beberapa pemain-pemain Harimau Malaya terbaru, pemain warisan. Senang juga ada konten, ya kan, geng. Tapi ketika saya mencari informasi itu agak susah memang, geng.
ya saya mencoba untuk mencari atau membuka Wikipedia pun ya kalian paham saja lah geng ya, Wikipedia itu seperti apa. Kadang itu isinya ada yang betul, ada yang tidak, kan boleh diedit kan geng itu. So ya mungkin dengan adanya kejadian ini FWM harus kerja keras geng, harus kerja keras untuk membuat rayuan FIFA ya. Dan harapan saya ya mungkin dari FWM atau semua pihak ya cepat-cepat untuk membuat rayuan ya, agar nanti hukumannya itu mungkin boleh dikurangi atau mungkin tidak sama sekali. Ya, atau mungkin nanti ending seperti apa kita nggak tahu, tapi jelas solusi saat ini geng ya, satu-satunya jalan keluar adalah upaya dari FWM, aku tak pastilah mungkin dari TMJ juga geng ya, untuk membuat rayuan secepat-cepatnya ya, mungkin agar hukumannya bisa ditarik lagi, atau mungkin kalau tidak bisa ditarik mungkin boleh dikurangi hukumannya, aku juga nggak tahu geng, tapi jelas itulah geng ya, satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan harimau Malaya geng ya. So gimana geng, boleh komen di ruang komentar ya. Di sisi lain aku agak sedih juga dan cukup terkejut ya, dikarenakan ada berita ini. Padahal harapan saya antara timnas Indonesia bisa melaju ke round 4 Piala Dunia, Malaysia pun juga seperti itu, dan aku berharap semoga nanti kedepannya Indonesia sama Malaysia itu bisa jumpa nih geng. Aku pun teringin tahu ya kan bagaimana kualitas dari timnas Indonesia, kualitas dari harimau Malaya yang saat ini. Aku ingin tahu nih geng, ya kan pasti seru, dan sangat tidak menyangka ada kejadian seperti ini. Semoga ada jalan keluar ya geng. I know, aku tahu apa yang kalian alami saat ini, sedih, malu, kecewa, marah juga geng ya. So itulah geng ya, bismillah, semoga ada secerca harapan untuk case ini geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata saya baik dari dalam video sama dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bye bye geng.